harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Yesus bunga bakung indah, bintang fajar cemerlang, yang termulia dari semua. Kabarkan dengan riang, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu karya Yesus korbankan hidupnya, mati untuk semua, agar kita boleh terima hidup kekal di surga. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji syukur dengan berkat-berkat Tuhan yang begitu baik kepada kita masing-masing. Sehingga pada waktu ini kita bersama lagi di dalam mempelajari firman Tuhan. Semoga apapun ini menjadi satu nasihat buat kita. Mari berdoa. Tuhan berkati kami, lindungi kami, jagai kami agar mengerti nasihat-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan pada kali ini berjudul Mahkota yang Tersedia, Mei 30. Ayat renungan dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ayat yang pastinya sering kali kita dengar, ayat yang sering kali dinyatakan, diberikan kepada kita saat seseorang itu sudah sampai kepada akhir hidup. Joni Eareckson, seorang wanita muda yang sangat cerdas dan penuh harapan, mengalami patah tulang belakang yang membuatkannya lumpuh. Ini berlaku semasa dia menyelam di perairan Chesapeake di Amerika Serikat. Untuk beberapa lama dia melawan kebencian, kemurungan, dan keinginan untuk bunuh diri. Namun selepas 2 tahun kacau balau, dia mulai menerima reality dan menyesuaikan diri dengan situasi barunya yang memberi makna kepada hidupnya. Bagaimana dia dapat menghadapi semuanya? Dia menemui kemahiran artistiknya apabila dia belajar melukis sambil memegang berus cat di antara giginya dan menemui kemahiran seninya. Dia menjadi terkenal karena buku autobiografinya. Sejak itu dia belajar bekerja keras sebagai pensyarah dan penceramah motivasi untuk mereka yang mengalami kecacatan fisikal. Jadi saudara-saudara, kita dapat lihat bagaimana seorang yang pada mulanya berputus asa, tetapi akhirnya dia dapat mendapat semangatnya balik. Hari ini Joni ialah seorang pelukis terkenal yang telah menulis lebih daripada 40 buku dan telah membantu ramai orang memahami tujuan misteri untuk kesakitan dan kesusahan. Dalam bukunya When God Weeps,
Dia menyenaraikan banyak sebab mengapa Tuhan membenarkan penderitaan kita. Salah satunya adalah untuk mengilap dan menjadikan kita sempurna melalui penderitaan. Ibrani 2 ayat 10. Jadi saudara-saudara, ingatlah kehidupan kita ini. Tuhan sedang membentuk kita juga. Kira-kira bagaimana keadaan kita sekalipun. Kisah Joni ialah contoh ketahanan diri yang menarik. Namun kisah Rasul Paulus menawarkan langkah yang lebih berdedikasi. Dia sangat menderita. Senarai inventory ujiannya ada di dalam. Kita boleh baca itu dalam 2 Korintus 11. Dia menulis teks hari ini pada penghujung hayatnya, yang menunjukkan keteguhan dan keselamatan untuk mahkota kebenaran, baik untuk dirinya sendiri dan untuk setiap kita. Syaratnya adalah menikmati kedatangan Tuhan, yaitu meletakkan Yesus di tengah-tengah hidup sebagai rakan Tuhan dan juga juru selamat kita, supaya kita dapat bertemu dengan Dia dengan penuh semangat. Keselamatan mahkota tidak sama dengan tempat beberapa syarikat penerbangan yang mengamalkan tempahan berlebihan. Jadi ingatlah saudara-saudara, Rasul Paulus memberi nasihat melalui firman Tuhan bahwa hidup kita ini hanyalah untuk Tuhan saja. Syarikat penerbangan menjual lebih banyak tiket daripada tempat duduk dalam pesawat dengan jangkaan bahwa beberapa penumpang akan menukar rancangan mereka atau tidak tiba tepat pada masanya. Inilah sebabnya mengapa beberapa orang akan mendengar, "Kami meminta maaf, tapi pesawat penuh dan Anda perlu mengambil penerbangan lain." Apakah ini adalah hal yang baik yang kita dengar kalau kita sering menaiki kapal terbang? Pikirkan hari ini tentang mahkota kebenaran ini yang dikasihkan untuk Anda. Ide ini akan menghidupkan semula harapan Anda dan mengukuhkan hubungan Anda dengan Yesus, supaya Anda lebih mendambakan kedatangannya. Saudara-saudara, bagaimana saudara-saudara pada hari ini? Apakah saudara menantikan kedatangan Tuhan Yesus dengan begitu debaran, begitu tidak sabar lagi? Biarlah sehingga akhir hidup kita hanya ada Yesus saja. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih atas nasihat-Mu, kemuliaan-Mu bagi kami, diri kami. Kami dapat merasakan bahwa Tuhan hadir, menjaga kami dan melindungi kami. Terima kasih Bapa, berserta dengan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Yesus bunga bakung indah, bintang fajar cemerlang, yang termulia dari semua. Kabarkan dengan riang, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu karya Yesus korbankan hidupnya, mati untuk semua, agar kita boleh terima